Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama untuk belajar mengenai metode simplex ya, masih menggunakan metode simplex namun untuk kasus minimal ya. Jadi untuk kasus minimal. Jadi jika metode simplex yang sebelumnya adalah kasus maksimal, maka yang ini adalah kasus minimal. Baik, untuk kasus minimal ini ya, caranya sebenarnya tidak terlalu banyak berbeda, hanya saja nanti ada beberapa yang perlu kita waspadai atau kita perhatikan. Ya, untuk kasus minimalisasi biasanya fungsi kendalanya mempunyai tanda ini ya. Dia mempunyai tanda adalah lebih besar sama dengan. Nah, ini biasanya. Akan tetapi ada beberapa yang nanti mungkin untuk fungsi kendalanya itu dia bersifat campuran. Jadi ada yang lebih besar sama dengan, ada yang sama dengan, ada juga yang kurang sama dengan. Nah, jika fungsi kendalanya itu bertanda kurang sama dengan, maka caranya hanya perlu tambahkan select variabel atau sama dengan kasus di maksimum ya, atau pada kasus simplex yang biasa. Kemudian jika fungsi kendalanya itu bertanda lebih besar, maka perlu dibuat menjadi kurang sama dengan cara mengalihkan dengan bilangan negatif 1. Nah, kalau sudah menjadi kurang sama dengan, maka tinggal menggunakan langkah yang pertama. Nah, namun jika ternyata ya setelah dibuat fungsi kendala simplex dengan select variabel ini, tiba-tiba di belakang tanda kurang sama dengan itu ada bilangan konstanta yang bernilai negatif ya, maka perlu ditambahkan lagi variabel buatan lain, atau di sini saya sebut dengan variabel tambahan ya, atau apalah ya. Baik, biar lebih jelas kita langsung saja ke contoh soal. Ya, di sini saya mempunyai nilai sebuah fungsi objektif ya, d sama dengan min 3x plus y plus z. Dari sini kita harus mencari nilai minimumnya, di mana fungsi kendalanya ada 3 ya, x min 2y plus z kurang sama dengan 11, yang ini kurang sama dengan, yang ini min 4x plus y plus 2z lebih besar sama dengan 3, ya ini lebih besar, dan 2x min z sama dengan negatif 1. Jadi di sini sudah campuran ya, baik yang ada kurang sama dengan, lebih besar sama dengan, dan sama dengan saja. Oke, kita langsung ke teknisnya ya. Sebelumnya silakan jika teman-teman ingin mencatat dulu, boleh, bisa di pause video ini. Oke, lanjut kita langsung ke pembuatan untuk fungsi simplexnya ya. Nah, untuk fungsi simplexnya sendiri ya, tadi untuk fungsi kendala pertama, karena dia masih kurang sama dengan, maka sangat mudah. Ini berarti yang simplex yang pertama untuk fungsi kendalanya, berarti tinggal x min 2y plus z ya. Jadi x min 2y plus z ditambah s1 ya sama dengan 11. Nah, ini untuk yang kedua ya, kita harus buat dulu menjadi kurang sama dengan, kita kalikan negatif 1 semua. Baik, menjadi 4x min y min 2z ya, 2z ya ini ya, betul, kurang sama dengan negatif 3. Oke, kita buat terlebih dahulu fungsi simplexnya. Dari ini berarti 4x min y min 2z plus s2 kurang sama dengan negatif 3. Nah, di sini ternyata dia masih negatif. Nah, karena itu kita buat lagi menjadi positif, dan kita tambahkan sebuah fungsi tambahan agar menjadi fungsi simplexnya. Jadi seperti ini, menjadi min 4x ya, kita kalikan dengan negatif 1 plus y plus 2z min s2 plus r1 ya. Di sini r1 adalah fungsi tambahannya ya, sama dengan 3 ya. Ini adalah fungsi simplex untuk kendala yang kedua. Selanjutnya yang untuk kendala yang ketiga ya, dia sebenarnya mudah karena ini sudah sama dengan,
maka kita cukup karena perlu mengalihkan, karena ini sama dengan ya, dia bukan kasus kurang dari sama dengan, maka dia perlu tambahkan bukan fungsi apa namanya slacknya, tapi kita fungsi tambahan ya. Jadi kita kalikan negatif 1 terus kemudian kita tambahkan dengan fungsi atau variabel tambahannya. Jadi negatif 2x plus z plus R2 sama dengan 1. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi, kita garis dulu ya. Kita masuk ke fungsi fungsi simplex untuk fungsi objektifnya ya. Fungsi objektifnya di situ min 3x plus y plus z. Oke. Berarti fungsi objektifnya nanti menjadi d sama dengan min 3x plus y plus z, karena di sini ada ss. Seperti halnya kemarin di kasus maksimum ya, plus 0s1 plus 0s2 plus, nah karena di sini ada fungsi tambahan R1 dan R2, dia perlu dikalikan dengan bilangan positif yang sangat besar, yaitu M R1 ditambah M R2. Nah, selanjutnya karena ini 0S1 kali 0S2 itu sama dengan 0, maka kita buat 3x plus y plus z plus MR1 ya, ini maaf 1 tambah MR2. Nah, di sini kita harus mencari R1 dan R2-nya. Kita mendapatkan R1-nya dari sini. Maka ini R1 sama dengan, kita pindahkan selain R1 ke ruas kanan menjadi 3 plus 4x min y min z min 2z ya plus S2. Sementara untuk R2-nya di sini, dari sini R2 sama dengan 1 plus 2x min z. Kita substitusikan ke sini dan kita kalikan. Saya akan buat di bawah sini dulu ya. Oke. Berarti menjadi D sama dengan min 3x plus y plus z plus m dikali R1-nya 3 plus 4x min y min 2z plus S2 ditambah m kali R2-nya 1 plus 2x min z. Oke. Nah, ini kita kalikan semuanya ya. Ini cukup panjang memang. Min 3x plus y plus z plus 3m plus 4mx min my min 2mz plus ms2 ditambah, kita kalikan m ditambah 2mx min mz. Nah, oke, kalau sudah, kita kelompokkan saja yang ada x-nya dengan x-nya, yang ada y-nya dengan y-nya, yang ada z-nya dengan z-nya, sehingga nanti bisa dikelompokkan ya. Berarti menjadi ini min 3x 4x 2mx ya, jadi ini min 3 plus 4mx. Kalau kita buat ini menjadi min 3 plus 6mx, nah, plus ini y nya 1, ini min m ya, berarti 1 min m, 1 min m y ditambah z nya z, ini 2 min 2, ini min 1 min 2 min 1 min 3, berarti 1 min 3 m z. Sisanya yang belum adalah ms2 ditambah yang m saja, 3m ditambah 1m 4m. Nah, ini untuk D sama dengannya. Sekarang berarti fungsi slacknya atau fungsi ini ya, untuk simplexnya berarti menjadi, kita buat yang ada
variabel-variabel S, Z, Y nya ke ruas kiri semuanya, dan sisa-sisakan 4M di ruas kanan. Berarti menjadi D plus, ini karena ruas kiri dikalikan negatif jadinya 3 min 6M X plus min 1 plus M Y. Saya buat seperti ini saja biar lebih mudah menggunakan penjumlahan ya. Plus min 1 plus 3M Z plus M. Ini min ya, sebentar, saya hapus dulu. Nah, dah. Ini plus min M S2 sama dengan 4M. Oke, ini adalah fungsi untuk fungsi Sibrek untuk fungsi objektifnya. Oke, selanjutnya kita akan langsung tampilkan di tabel. Baik, tabelnya ya. Jadi iterasi 1. Ya, tabelnya ya mudah saja. Langsung X, Y, Z, S1, S2, R1, R2, nilai kanan, indeks. Di sini berarti Z. Di sini tadi berapa sih? Z, D ya, maaf. Di sini kita pakai D. Jadi di sini D. D-nya berarti, nah ini ya tadi ya kita dapatkan. Berarti sini 1. Oh, ini berarti 3 min 6M. Sini min 1 plus M. Di sini min 1 plus 3M. Sini 0. Di sini ada min M ya, min M. S2 nya min M. Min M. Ini 0. 0 hasilnya 4M. Selanjutnya, karena di sini kita masukkan ini, karena ini ada S1, kita masukkan S1 berarti S1 berarti 1 min 2 ya, benar ya. 1 min 2 1 1. Oke. 1 1 sisanya 0 0 0 dan sini 11. Kemudian S2 ya, kan di sini ada S2. Ini berarti kita lihat yang ini min 4 1 2 min 1 di S2 dan 1 di R1. Oke. Di sini min 4 1 2 0 min 1 di R2 S2 1 di R1 0 dan hasilnya 3. Kemudian terakhir, kan di sini masih ada fungsi satu lagi dan di sini ada variabel R2, maka kita tulis R2. R2. Berarti berapa ini? Min 2, 1 di Z, 1 di R2. Oke, min 2 0 1 0 0 0 1 hasilnya 1. Oke. Kita sudah mendapatkan apa namanya ini? Tabelnya ya, teman-teman. Saya akan buat ini dulu biar kelihatan. Nah, baik, selanjutnya kita akan cari kolom kuncinya dulu. Oke, saya akan kolom kunci itu kalau di maksimum itu dia mencari nilai yang paling kecil atau negatif yang paling besar berarti ya. Nah, sementara kalau di sini dia yang paling besar. Ingat bahwa penjelasan yang di depan bahwa M adalah bilangan yang sangat besar. Dan di sini kita bisa melihat jika ini dikurangi ini kecil banget, ini masih kecil dan ini paling besar. Bagi kolom kuncinya adalah yang di sini. Nah, ini kolom kunci. Selanjutnya kita cari indeks ya dengan membagi antara nilai kanan dengan kolom kunci. Ya, kita lihat saja di bagian S1, S2 dan R2
2, berarti di sini 11, di sini ada 3/2, dan di sini adalah 1. Nah, untuk baris kunci ya kita tetap mencari indeks yang paling kecil. Indeks yang paling kecil dan tidak negatif ya. Jadi paling terkecil dan tidak negatif adalah ini. Ini adalah baris kuncinya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka nanti untuk ini baris kunci ya, ini baris kunci BK, ini kolom kunci, ini adalah angka kunci ya. Untuk mencari BK baru itu sama dengan BK dibagi nih angka kunci maka ya. Sebenarnya untuk baris yang lain ya, baris yang lain caranya sama seperti kasus maksimum. Jadi baris kunci baris yang dicari ya, baris yang dicari dikurangi ya baris kunci kali ini angka kolom kunci yang ada di baris tersebut. Nah, seperti itu ya. Jadi sama seperti kemarin ya caranya. Oke. Caranya saya tulis apa enggak ya? Intinya baris baru itu sama dengan baris lama dikurangi ya baris kunci kali angka pada kolom kunci baris bersangkutan ya. Nah, seperti ini. Baik, jadinya hasilnya seperti apa? Oke, kita langsung buat saja dulu untuk baris kunci yang baru ya. Kita cari buat baris kunci baru dulu ya. Berarti kita buat tabelnya. Di sini tadi ada X, Y, Z, S1, S2, R1, R2, NK, dan indeks. Oke, sini tadi ini masih D, iya D ya, betul ya, betul D. Sini S1. Nah, di sini ya, teman-teman bisa melihat dulu karena kolom kuncinya itu terletak pada Z ya. Karena kolom kuncinya terletak pada Z, maka baris kunci baru yang tadinya R2 nanti berubah menjadi Z. Di sini S2 ini menjadi Z. Nah, Z yang baru ya, caranya sama, itu berarti dibagi angka kunci. Berarti min 2, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Benar gak ya? Ya, betul. Nah, selanjutnya kita cari ya di baris yang baru ini dengan cara yang sudah saya sebutkan tadi ya. Ini menjadi 1 dari mana? Dari min 2 kali ini, semua ini min 1 plus M, terus ini dikurangi hasilnya ya. Silahkan coba dihitung sendiri. 1, terus min 1 plus M, 0, 0, min M, 0, 1 min 3M, 1 plus M. Kemudian untuk S1 ya juga dicari dan ketemunya 3 min 2 0 1 0 0 min 1 10. Saya cek coba di NK nya apa betul tidak 10. 11 dikurangi 1 kali 1 ya, betul. Berarti tinggal S2 nya 0 1 0 0 negatif 1 1
min 2, 1. Oke, saya garis dulu ya biar enak. Ya, kita sudah mendapatkan satu tabel lagi ya, dan karena di sini masih ini sudah satu, ini sudah satu, udah bagus. Ini masih belum ya, ini juga belum 0 ya. Kita iterasikan lagi, kita cari baris apa namanya, kolom kunci ya, dengan melihat variabel x, y, z-nya ya, dimana mana yang paling besar ya. Jadi ingat, masih karena ini minimum, maka untuk kolomnya kita cari yang paling besar. Karena m adalah bilangan yang paling besar, maka inilah yang paling besar. 1 itu kecil, min m juga kecil karena ini negatif. Ini min 1 tambah bilangan besar, berarti hasilnya masih besar ya, besar dikurangi 1 ya. Maka ini adalah kolom kuncinya. Nah, selanjutnya kita cari indeksnya ya. Kita cari indeksnya di tiga variabel ini saja, di S1, S2, dan Z. Ini jelas min 5 ya. Terus ini 1. Ini enggak ketemu ya. Enggak ada ketemunya. 1 dibagi 0 tuh enggak ketemu. Nah, mana yang paling kecil tapi tidak negatif, berarti adalah 1. Berarti ini adalah baris kunci untuk yang kedua. Nah, baik, karena baris kunci yang kedua ini sudah didapat ya, saya akan buat tabelnya di bawah saja sini biar enak. Maka di sini saya akan buat dulu X, Y, Z, S1, S2, R1, R2, NK, indeks. Nah, kita buat dulu ya ininya, ini D 1. Nah, karena baris kuncinya ada di baris S2, maka S2 ini akan berubah menjadi kolom apa namanya, kolom ini ya. Jadi variabelnya akan menjadi variabel kolom kunci ya. Jadi ini Y, maka nanti S2 ini menjadi Y. Di sini Y, di sini karena sudah Z menjadi Z tetap. Nah, sekarang kita buat dulu untuk kolom kuncinya, baris kuncinya ya. Berarti dia dibagi itu sama dengan tadi, berarti ini 0, 1, iya betul, 0, 1, 0, 0, min 1, 1, min 2, 1. Oke, sekarang kita buat Z-nya dulu deh, yang bawah deh. Berarti ini ya, ini dikurangi baris ini dikalikan dengan dirinya sendiri. Berarti min 2 dikurangi min 2 kali 0, berarti tetap min 2. Ini tetap 0. Ini juga 1 ya, ini ya. Z-nya 1 ya tetap ya. Ini jadi 1 tetap. Ini 0. Ini 0. Ini 0. Ini 1. Ini 1. Oke. Belum ada yang berubah ya. Baik, untuk D-nya kita cari. Ini 1. Ini menjadi min 1 plus M dikurangi 1 kali min 1 plus M, ini berarti 0. 0, 0, min 1. Ini jadi 1 min M. Ya, ini jadi min 1 min M. Ini 2. Oke. 2 benar ya? NK nya, oh ya benar, jadi 2 ya. Oke, jadi min 1 min 1 2, M min M 0 ya betul. Terus yang S1 nya menjadi 3
0, 0, 1, min 2, 2, min 5, ini menjadi berapa ini? 1 kali min 2, min 2, 10, min 2, 12. Oke, kita sudah ketemu untuk apa namanya, yang kedua. Saya kasih tanda agak beda sedikit ya, biar bedain. Nah, ini biar nah, sekarang kita, karena ini ternyata masih ini belum 0 ya, ini belum 0, ini juga belum 0, kita masih iterasi lagi pokoknya sampai 1, 1, 1, sisanya 0 di sini ya. Oke, 0. Oke, kita langsung iterasikan lagi. Kita cari bilangan yang paling gede di antara XYZ ini di bagian D-nya ya. Ternyata yang paling besar adalah ini ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita buat indeksnya. Ini berarti berapa ini indeksnya? Dan kita buat indeksnya di nggak di D ya, teman-teman ya. Ini cuma S1, Y, dan Z. Sini berarti 12, 4 ya. Ini nggak jelas. Ini negatif 2. Paling kecil tapi positif. Nah, ini sudah ketemu nih. Nah, ini teman-teman. Ya. Sekaligus ini juga menjelaskan apa yang kemarin mungkin masih kurang penjelasannya ataupun masih belum jelas ya, yang di video maksimum. Oke, kalau sudah ya, kita tinggal buat tabel baru lagi. Ya, ini berarti ini yang ini tadi iterasi pertama, ini berarti iterasi kedua, ini berarti iterasi ketiga. Oke, kita dapat apa dulu sekarang, pakai merah ya. Di sini masih X, Y, Z, S1, S2, R1, R2, nilai kanan, dan indeks. Ini jika nanti dibutuhkan lagi untuk iterasi. Di sini ya, kan tadi di baris pertama ini berarti D. Nah, karena tadi kolom pertama ini adalah punyanya X dan di barisnya itu punya S1, maka di tabel berikutnya S1 ini berubah menjadi X. Berarti di sini X, Y, Z ya. Sepertinya ini akan berakhir karena sudah menjadi XYZ. Oke, di kolom ini ya, dia menjadi 1. Ini jadi di baris barunya ya, baris utamanya baru. Nih 0, 0. Ini jadi berapa nih satunya nih? Dibagi 3 berarti sepertiga ya. Sepertiga, min 2/3, 2/3, R2 nya berapa? Oh, min 5/3. Oke, min 5/3, nilainya menjadi 4. Oke, selanjutnya di D nya ya, D nya menjadi 0, 0, 0, min 1/3, min 1/3, benar nggak? Ya, betul. Terus 1/3 M, min M ya. Terus min M, min 8/3, min 2. Terus kemudian Y nya 0, 1, 0, 0, min 1, 1, min 2, 1. Terus Z nya
0, 0, 1, 2/3, min 4/3, 4/3, min 7/3, 9. Nah, sekarang karena ini sudah 0, 0, 0, 0, 0 dan ini 1, 1, 1, 1, ini ya, berarti ini sudah selesai. Ya. Berarti di sini ya. Nilai X-nya yang memenuhi adalah 4. Y-nya sama dengan 1. Z-nya sama dengan 9. Dan nilai minimum, jadi D minimum sama dengan -2. Nah, teman-teman bisa dicek kembali ya video ini, apakah ada yang terlewat atau tidak. Silakan nanti bisa dibetulkan ya. Nah, ini sudah ketemu nilai X, Y, Z-nya dan nilai fungsi objektif yang minimum. Semoga ini bisa bermanfaat dan terus semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.